Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bidar Delia Kendribowo dari kelas 10 PPLG 4. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara kerja startup. Startup yang akan saya bahas adalah Zalora. Nah, sebelum kita bahas Zalora ini, mungkin dari kalian masih ada yang belum paham tentang apa itu startup. Yuk, simak videonya. Jadi, startup adalah perusahaan atau rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan startup yang harus kamu ketahui. Di antaranya, yang pertama, kesempatan untuk belajar tinggi bagi pemilik dan karyawan. Karena sebagian besar tanggung jawab harus dikerjakan oleh orang yang sama dalam berbagai peran. Yang kedua, tempat kerja yang fleksibel dan santai, mulai dari outfit, interaksi karyawan, hingga jam kerja. Yang ketiga, bisnis startup dapat mendorong inovasi karena bisnis ini memerlukan ide yang inovatif agar tidak terkalahkan dengan kompetitor lain. Selain kelebihan, startup juga mempunyai kekurangan loh. Apa aja sih kekurangan startup? Yang pertama, risiko kegagalan yang tinggi, terutama jika pemilik bisnis tidak terjun langsung dan fokus membangun bisnis tersebut. Yang kedua, memiliki stres kerja yang tinggi karena bisnis startup memiliki perputaran yang cepat sehingga seringkali karyawannya menjadi overwork dengan kompensasi yang tidak sepadan dengan jam kerja. Yang ketiga, lingkungan bisnis yang kompetitif adalah hal yang lumrah di dunia startup, karena banyak sekali yang memperjuangkan ide yang hampir serupa dan mereka yang dapat bertahan yang menang. Oke, sekarang udah cukup paham kan mengenai apa itu startup? Pembahasan yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai startup Zalora. Zalora itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu tentang salah satu e-commerce ini. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Berpusat di Singapura, Zalora juga terdapat di Hong Kong, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Zalora menyediakan brand lokal dan internasional yang terus bertambah untuk para konsumen di seluruh Indonesia. Zalora memiliki lebih dari 150.000 produk yang dapat memenuhi kebutuhan fashion, mulai dari rok hingga gaun, sepatu kets hingga sandal, pakaian olahraga hingga jam tangan, dan masih banyak lagi. Hal pertama yang akan kita bahas dari Zalora ini adalah strategi dan promosi di Zalora yang unik dan menarik. Promosi adalah hal yang esensial bagi seorang pebisnis. Zalora menggunakan semua saluran promosi, mulai dari partnership, memaksimalkan kerjasama dengan para blogger fashion, meningkatkan kunjungan website, serta iklan di media utama atau TV. Selain itu, sosial media juga menjadi sarana promosi yang aktif digunakan oleh Zalora. Yang kedua, model bisnis yang Zalora pakai merupakan online shop yang menggunakan model B2C atau Business to Consumer. Model Business to Consumer dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, karena penjual online shop secara langsung berhubungan dengan konsumen untuk menjual produknya tanpa perantara lainnya. Seperti yang kita tahu, Zalora adalah sebuah online retail B2C atau Business to Consumer yang didirikan oleh Rocket Internet GmbH. Di Indonesia, Zalora mengkhususkan diri di segmen fashion and lifestyle. Dibanding dengan pemain e-commerce lain, konsep yang ditawarkan berbeda, yakni retail department store. Konsep yang diterapkan tak berbeda seperti belanja di offline. Bedanya, Zalora memberikan garansi barang kembali hingga 30 hari. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi Zalora dalam mengembangkan bisnis. Dari 2012 hingga 2013, Zalora Group mendapat pendanaan dalam 4 periode. Tito menyebut strategi ini sebagai pengukuhan diri sebagai pemain jangka panjang dalam pasar keuangan intensif. Investasi ini tentu hadir dengan harapan raihan keuntungan di masa mendatang. Pada 2013, berdasarkan laporan rahasia yang dibocorkan oleh manajer magazin Jerman, didapat fakta bahwa Zalora menderita kerugian sebanyak 1,2 triliun. Di 2012, diprediksi akan mulai menghasilkan keuntungan di 2015.
Zalora memulai usaha mereka sebagai toko online yang menampilkan katalog barang dagangan dari beragam brand terkenal. Namun, sejak 2013, mereka mulai mengembangkan brand dengan nama sendiri. Awalnya bernama Ezra, lalu di tahun 2014, label Zalora mulai diluncurkan. Dengan menguasai seluruh mata rantai usaha, Zalora dapat beradaptasi dengan cepat pada tren yang ada dan pilihan di setiap musimnya. Di pertengahan 2014, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Zalora mengenalkan lini baru pakaian muslim dan busana yang lebih tertutup. Masih di 2014, Zalora meluncurkan marketplace di dalam sistemnya. Tito menjelaskan bahwa ini bukan marketplace C2C, melainkan butik dengan koleksi dari para desainer lokal. Kini marketplace milik Zalora telah memiliki sekitar 2.000 penjual dan 100.000 produk berbeda. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang startup dan e-commerce Zalora guna memenuhi tugas TPK yang diampu oleh Ibu Berlian. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.